Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Subkomandan Ilmidin. Kali ini kita akan belajar tentang SKB epidemiologi, khususnya di materi bias penelitian kesehatan. Nah, sebelum kita mulai materinya, teman-teman diharapkan untuk like, subscribe, dan jangan lupa komen juga ketika misalnya nanti teman-teman membutuhkan materi-materi lain, misalnya materi tentang penelitian kesehatan atau materi-materi terkait kesehatan lainnya. Nah, langsung saja kita mulai di pembahasan materinya. Nah, untuk bias sendiri itu adalah kesalahan sistematis dalam memilih subjek penelitian atau mengumpulkan data yang menyebabkan taksiran yang salah atau incorrect estimate. Nah, tentang hubungan antar paparan dan resiko mengalami penyakit atau efek intervensi terhadap variabel hasil penelitian. Nah, ternyata bias ini adalah kesalahan secara umumnya itu bicara tentang kesalahan yang dapat terjadi di wilayah proses penelitian yang akan kita lakukan, atau proses kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan surveillance kesehatan masyarakat atau surveillance epidemiologi. Nah, kalau untuk sumber bias itu dibagi menjadi 3, itu adalah bias seleksi, bias informasi, dan bias confounding. Nah, kalau bias seleksi itu adalah proses seleksi atau partisipasi subjek. Nah, pada saat pengumpulan data kita atau pada saat proposal penelitian kita itu terjadi kesalahan pengumpulan data atau referensi misalnya. Nah, itu terdapat beberapa bias seleksi. Nah, itu namanya ada bias seleksi. Nanti juga kita akan bagi bias seleksi itu apa aja gitu. Tapi nanti akan saya bagi itu tidak terlalu banyak karena saya kira akan sangat memakan waktu yang paling lama. Nah, kemudian yang kedua itu bias informasi. Nah, bias informasi ini terjadi ketika kita pada saat proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data itu misalnya nanti juga akan dijelaskan lebih detail tentang bias informasi ini. Nah, kemudian bias confounding itu dia misalnya tercampur efek pajanan utama dengan efek faktor resiko eksternal lainnya. Nah, misalnya teman-teman ini dalam melakukan penelitian itu faktor resiko meminum kopi terhadap penyakit kanker misalnya atau penyakit paru misalnya. Nah, faktor resiko meminum kopi ternyata ada bias yang kemudian mengganggu gitu loh. Ada bias yang mengganggu, yaitu kan biasanya orang itu dalam meminum kopi, mengkonsumsi kopi pasti juga dibarengi dengan merokok. Nah, itu bisa mengganggu hasil dari penelitian teman-teman nantinya, karena ketika misalnya hanya terpacu pada satu variabel toh, yaitu minum kopi, maka yakin dan percaya bias ini akan juga berefek pada confounding yang lain gitu, variabel yang lain gitu. Termasuk variabel merokok, kemudian konsumsi makanan dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata bisa juga berpengaruh dan itu mampu untuk kemudian mengganggu penelitian kita. Nah, itulah yang dinamakan bias confounding. Nah, kemudian itu jenis-jenis bias. Jenis-jenis bias ini sebenarnya ada bias seleksi yang tadi sudah dibicarakan. Nah, bias seleksi ini terbagi lagi. Bias seleksi yang pertama itu bisa kita kenal bias Neymar namanya. Banyak sih bias seleksi, tapi saya hanya mengambil beberapa saja yang bisa untuk dijadikan referensi lah gitu. Nah, kalau bias Neymar ini terjadi karena keterlambatan proses pengamatan terhadap subjek, sehingga kasus-kasus dengan durasi pendek dan mematikan gagal diamati. Nah, kita terlambat mengamati atau melihat eksperimen dari melihat pajanan dari orang lain atau dari subjek. Nah, sehingga
subjek-subjek yang kemudian kita teliti itu mengalami efek yang cepat gitu loh, sehingga kita terlambat untuk mengamati itu. Nah itu masuk bias. Nah biasanya ini kalau penelitian kohort ya, jadi perspektif. Nah kemudian kita masuk di bias spektrum. Nah bias spektrum ini terjadi ketika peneliti hanya mengamati proses kontrol penyakit yang terlihat pada klinis saja, tanpa memperhatikan proses kasus ringan atau sedangnya, sehingga tidak dapat mengamati keseluruhan spektrum penyakit. Nah, peneliti ini hanya melihat gejala klinisnya saja gitu loh. Ini bias spektrum, tanpa melihat apakah dia positif, true positif, ataukah dia memang false positif gitu loh. Dia hanya melihat bagaimana tampak klinisnya dan tidak melihat bagaimana paparan dari kasusnya gitu. Nah ini bias spektrum. Nah kalau bias loss to follow up itu terjadi jika proporsi subjek itu menghilang atau mengundurkan diri dari suatu penelitian. Jadi subjek penelitian kita itu menghilang dari penelitian kita atau lari atau mengundurkan diri. Jadi misalnya responden satu ini sudah memang kita tentukan bahwa dia akan menjadi subjek penelitian dalam penelitian yang akan kita lakukan atau dalam surveillance yang akan kita lakukan. Nah tiba-tiba si subjek ini mengundurkan diri atau lari dari pada saat kita melakukan penelitian, atau lari karena dia takut untuk dilakukan penelitian atau dilakukan pengamatan. Nah, kemudian untuk bias informasi. Nah, bias informasi sendiri ini juga terbagi. Jadi saya juga mengambil beberapa saja. Tapi banyak bias peneliti yang nanti juga teman-teman bisa baca-baca di buku-buku atau referensi-referensi yang lain. Nah, untuk bias informasi ini itu ada pertama bias deteksi. Nah, terjadi ketika terdapat perbedaan akurasi dalam menentukan diagnosis atau memverifikasi kasus-kasus. Nah, kalau kita ini kan biasanya banyak sih, kalau ini bias deteksi atau bias diagnosis. Nah, ada perbedaan kasus. Misalnya kita melakukan deteksi pertama, kemudian deteksi kedua lagi beda lagi kasusnya. Jadi kan susah untuk dilakukan diambil jadi kan akurasinya tidak terlalu paten gitu. Nah, kemudian ini untuk bias recall. Bias recall ini kan biasanya itu terjadi jika subjek-subjek dengan penyakit yang sedang diteliti tidak mengingat laporan tentang pengalamannya terpapar sebelumnya. Jadi kan kalau recall itu biasanya ya kembali gitu loh. Jadi kalau biasanya teman-teman ini pasti mengenal studi kasus. Kalau studi kasus ini kan pasti retrospektif namanya, atau case control. Case control itu kan retrospektif. Jadi kita melihat ke belakang. Nah, misalnya dalam sebuah subjek penelitian kita amati kemudian kita tanya tentang apa yang dia lakukan sebelum itu sehingga terjadi penyakit misalnya. Nah, kalau kita tanya itu dia proses pengingatan kembalinya itu susah gitu loh. Jadi itu yang namanya bias recall. Jadi dia lupa terhadap pengalaman-pengalamannya tentang pemaparan itu atau kasus paparan itu gitu. Jadi kan dia lupa tentang itu. Nah, kemudian masuk bias wawancara atau interview bias. Interview bias ini terjadi ketika pewawancara itu dalam artian yang orang yang melakukan interview, atau dalam artian petugas kesehatan yang melakukan surveillance itu tidak melakukan pewawancaraan itu secara sistematis, atau tidak melakukan pertanyaan tentang kasus yang memang akan diteliti, tapi dia melakukan pertanyaan yang di luar daripada kasus yang diteliti. Nah, ini bias informasi khususnya di wawancara. Nah, yang perlu diketahui bahwa bias seleksi dan bias informasi itu juga ternyata dalam proses penelitian kita. Yang bias seleksi itu proses penelitian di awal kita. Kemudian kalau bias informasi kebanyakan terjadi pada akhir proses penelitian atau pada saat kita melakukan penelitian. Nah, untuk bias informasi sendiri itu
akan susah untuk kemudian kita hilangkan. Tapi untuk mengurangi biasnya itu bisa untuk dilakukan. Begitupun dengan bias seleksi. Kalau bias seleksi kita mengurangi atau menghilangkan bias itu bisa. Tapi usahakan untuk tidak akan terjadi ke depannya nanti. Nah, itu cukup, mungkin sekian sih yang bisa saya sampaikan untuk bias penelitian ini. Semoga sangat bermanfaat. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang bias ini, nanti juga akan saya paparkan. Dan juga kalau misalnya teman-teman ingin tahu tentang penelitian kesehatan itu seperti apa, nanti komen, kemudian akan saya paparkan semua. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gotong royong.